Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita bertemu kembali di Ini Podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi, pada saat ini saya akan menghadirkan Ketua OJK Tasikmalaya. Kenapa kita merasa penting hadir Ketua OJK? Karena kita tahu saat ini sedang marak-maraknya terkait dengan istilahnya pinjol, pinjaman online. Dan kita melihat bahwa pinjol pinjaman online ini memang tidak bisa kita hindari karena perkembangan teknologi, lalu juga era globalisasi, mau tidak mau pinjaman online ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Tetapi permasalahan ini marak sekali, banyak pinjaman online yang ilegal, banyak korban masyarakat yang mungkin tidak paham. Untuk itu hal yang sangat penting, kita perlu informasi dan edukasi pada masyarakat. Makanya saya hadirkan pada saat ini Ketua OJK Tasikmalaya, Bapak Edi Gana Permana. Selamat datang Kang Edi, hatur nuhun. Alhamdulillah. Beliau Ketua OJK Tasikmalaya. Saya panggil Pak Edi aja ya. Oke, enggak, silakan. Pak Edi, terima kasih bisa datang. Apa yang tadi saya sampaikan, masyarakat ini mungkin perlu adanya sedikit gambaran penjelasan tentang apa itu pinjaman online. Dan sebelum ke sana mungkin saya ingin sedikit ini sebagai informasi, wawasan bagi masyarakat. Kalau OJK sendiri itu berdiri tahun berapa Kang mulai? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Budi yang luar biasa, pada kesempatan malam hari ini kami diminta hadir di tempatnya Pak Haji Budi untuk memberikan pemahaman lah, sosialisasi. Ya, betul. Terkait tadi yang dipertanyakan, OJK lahir sesuai dengan Undang-Undang OJK di tahun 2011. Undang-Undang nomor 21 tahun 2011. Mulai operasinya? Kita mulai operasi sejak ada undang-undang, kita berbenah dan mulai ini di tahun 2013. Tahun 2013 kita mulai, ada beberapa, itu juga nggak semuanya bertahap. 2013, 2014, karena kita sebagaimana amanat undang-undang OJK, kita kan ada dari BI, dari Kementerian Keuangan, dari Bapak PAM-LK. Jadi kita gabung, makanya di kita ada pengawasan perbankan, ada pengawasan industri keuangan non-bank, dan ada pengawasan di pasar modal. Terus ini Kang, kalau OJK sendiri garapannya kan selain perbankan ya. Karena kita tahu sahabat Budi kan dulu itu hanya Bank Indonesia satu. 2011 setelah ada Undang-Undang OJK dipisah. Ada Bank Indonesia, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah ini artinya mungkin dipisah ini supaya lebih fokus lah masing-masing, lebih fokus. Nah ini garapan secara umum yang digarap OJK itu apa saja Kang? Kita sebagai regulator ya tadi melakukan fungsi pengawasan, karena amanatnya kan biar tadi lebih fokus, pengawasan kita bisa lebih terintegrasi, karena
Di dunia perbankan itu kan perbankan punya perusahaan banyak. Ya, ada perusahaan asuransi, dia juga bisa leasing sebagai MI juga, sebagai leasing juga gitu. Jadi biar terintegrasi pemeriksaannya satu atap lagi. Ya, kan. Satu atap betul. Jadi perbankan ada perbankan. Ada di satu lembaga. Ya. Jadi ada yang pengawasan perbankan, baik konven maupun syariah, baik bank umum maupun BPR. Ada industri keuangan non bank. Seperti apa contoh? Di dalamnya itu ada perusahaan pembiayaan atau leasing. Oh, leasing ya, dikenalnya leasing kan? Iya, ada perusahaan pegadaian. Pegadaian termasuk, baik yang syariah maupun yang konven. BPJS termasuk? Masuk. Oh ya. Taspen masuk. Asuransi ya? Asuransi masuk. Taspen asuransi juga bukan? Asuransi. Termasuk yang hari ini dibahas pinjol juga. Pegadaian masuk. Masuk juga. Kalau pinjol masuk ke wilayah mana itu? IKMB. Nama Industri IKMB keuangan non bank. Oh. Ya. Nah, itulah sahabat-sahabat Budi, berarti garapan OJK itu sangat besar sekali. Tidak hanya kita taunya perbankan, industri keuangan, termasuk kartu kredit yang semacam itu kan? Kartu kredit merupakan bagian dari produk bank. Produk bank ya itu. Produk bank kita awasin juga. Makanya sering kan? Tapi di situ karena ini sistem pembayaran, kita beririsan dengan Bank Indonesia. Betul. Kalau sistem pembayaran kita beririsan dengan Bank Indonesia. Betul. Ya. Nah, inilah mungkin kita harus tahu apa sih garapan OJK. Lalu sekarang Pak Edi, kaitan pinjaman online. Memang pinjaman online itu resmi kan, legal, ya. Lalu permasalahan sekarang yang selalu menyeruak ke permukaan itu banyak sekali korban, gitu kan. Artinya banyak yang pinjaman online ilegal. Nah, ini kira-kira apa ya yang harus tahu masyarakat bahwa ini pinjol legal, pinjol ilegal. Nah, ini mungkin kan tidak mudah. Kita tahu kan, apalagi kecenderungan masyarakat kita kalau ada diiming-iming pinjaman itu kok cepat mudah ya, mudah, pas syarat juga tidak susah. Kadang-kadang mohon maaf tidak melihat suku bunganya berapa, tiba-tiba berat akhirnya. Nah, ini mungkin perlu gambaran. Tapi sebelum ke sana kita ingin tahu juga pinjol yang resmi ada berapa sih? Lalu ada pernah ada yang tidak resmi sudah dibubarkan atau gimana? Ya, silakan Kang. Baik. Selama ini punten ya di masyarakat itu terkesan hanya melihat satu sisi saja. Ya. Sisi gelapnya. Ya. Sisi terangnya nggak dilihat. Nah, ini seimbang lah, harus seimbang ini. Gitu. Oh, ini pinjol gini. Kita harusnya kan dua sisi. Ya. Pinjol itu kalau ada yang ilegal berarti ada yang legalnya. Ya. Tadi yang pertanyaan yang pertama, yang legalnya berapa? Yang berizin di kita per akhir bulan kemarin itu ada 103. Se-Indonesia. 103 pinjol yang berizin. Ya. Nah, kalau yang tidak berizin, yang tadi yang ilegal, yang tidak terdaftar, itu ada 3.700-an. Wah, ini yang sudah kita tutup. Ya, itu kita tutup. 3.000 lebih. 3.700 lebih. Berapa ratus persen itu? Jadi makanya saya bilang kita harus win-win solution. Jangan ini itu pinjol jelek, Pak. Pinjol ini sudah kan pinjol itu perusahaan, ada yang perorangan, ada yang perusahaan juga. Ya. Karena modal untuk mendirikan pinjol juga kan ada modal yang wajib store-nya. Nah, itu yang lendernya aja sampai dengan posisi terakhir itu ada 772.000 lendernya. Terus yang borrowernya, akumulasi rekeningnya, yang sudah pinjam ke pinjol yang resmi ini, itu ada 70 jutaan. Berarti kan udah 70 juta orang. 70 juta rekening. Iya, 70 juta rekening. 70 juta 286.48 rekening. Ya, cukup cepat juga ya. Iya, makanya nah ini total penyalurannya pinjol itu posisi terakhir nih ada 262 triliun. Outstandingnya itu 24 outstanding. Outstanding. 24,21 triliun. Ini posisi kemarin di data. Tadi angka sekian itu operasi berapa tahun itu? Dalam 5 tahun nih.
Berapa tahun Karena ya? sebelum COVID pun pinjol udah ada. Sudah ada, memang sudah ada. Pinjol itu sebelum COVID sudah ada. Ya. Nah ini sekarang muncul sekarang. Nah ini yang negatifnya. Nah, jadi kenapa kami udah ngundang beberapa perusahaan pinjol Ya. API karena biar bekerja sama dengan teman-teman kita di perbankan, terutama bank kecil BPR. Ya. Karena pinjol juga ada yang dibiayai oleh teman-teman kita dari bank umum. Ya. Semacam anak perusahaannya lah. Ada ya gitu membiayai. Jadi terkait dengan kenapa muncul pinjol ini resmi yang tidak resmi gitu. Di masyarakat itu masih ada kebutuhan dana sekitar 1.600 triliunan lebih yang posisi tahun lalu loh ya. Iya, ya. Yang tidak bisa diabsorb oleh perbankan. Yang tadi Ya, yang ya. tidak bankable. Iya, ya. Tapi dia butuh cepat, persyaratan mudah. Karena pinjol ini kan hanya hitungan. Kalau yang pinjol yang legal itu ada jaminan nggak? Semacam gitu? Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Jaminannya apa itu? Nggak ada jaminannya karena kan jangka waktunya Sebentar. rendah nih. Maksimal kredit Maksimal kredit sampai 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar Bisa 2 miliar tanpa jaminan. tanpa jamin bisa. Luar biasa ini ya. Tapi kan jangka waktunya Pendek. Setahun, 2 tahun. enggak sampai setahun. Oh. 3 bulan, bukan 6 bulan. Iya, ya. Pendek banget. Makanya ini kan istilahnya kalau di kita hanya sebagai uang muka saja lah. Iya, ya. Ya gitu. Kalau pengusaha kan butuh uang muka daripada saya harus ini lebih baik. Iya, ya. Nah, itu. Lalu ini Pak Edi, ya ini yang menjadi permasalahan yang muncul tadi kan. Itu sisi positif yang perlu tahu. Artinya masyarakat pun harus memahami bahwa pinjaman online ini legal. Ya kan? Ada aturannya yang jelas, payung hukumnya juga jelas. Tetapi permasalahannya tadi kita tahu jumlah yang bukan palsu, yang ilegalnya, Yang telah ditutup ya. yang telah ditutup ya, yang telah ditutup Kita sekitar bekerja sama dengan SWI, Satuan Waspada Investasi, Satgas, dengan Polres kan, ya, ada dengan, pihak kepolisian. Ada 13 lembaga dan kementerian. Wah. Dan bahkan untuk yang terakhir terkait dengan pinjol, kita dengan mengadakan ini lagi kerjasama dengan 5 lembaga kementerian. Ya. Dari kepolisian, Ya. dari Menteri Koperasi, dari Kominfo, Ya. Bank Indonesia dan OJK. Ya, ya. Kita mempertegas lagi. Makanya beberapa terkait pengaduan masyarakat terkait dengan pinjol yang ilegal di Ya. kita pun hampir tiap hari ada. Pasti ada ya laporan. Ada ya laporan itu. Rata-rata pokoknya sehari itu ada satu lah. Ya, pinjamannya nggak seberapa itu 2 juta, 1 juta, 5 juta itu kan. Ini yang ditetapkan di dalam SK itu kalau misalnya udah pinjaman pinjol ilegal, Ya. itu bukan ranahnya di OJK lagi. Ya. Silahkan bisa lapor ke kepolisian atau langsung bisa ke AFI, Ya. Asosiasi Fintech Indonesia. Asosiasi Fintech Indonesia. Ya, bisa Tapi yang dibantu. paling guna kalau daerah itu paling ada Ke kepolisian. Nah ini kan ini tadi yang saya katakan. Kalau masyarakat kan saya sempat berita-berita sampai ada orang sampai bunuh diri itu sampai kena stres. Ya, saya lihat tuh kita di media kan begitu luar biasa. Stres ada, yang diancam, diteror dan sebagainya. Karena yang melihat ini kan kalau sudah ada pinjaman, masyarakat memang kecenderungan ini juga memang masyarakat juga perlu disampaikan. Jangan terburu-buru dengan sesuatu pinjaman, kemudahan. Ternyata di balik kemudahan itu, dan dia kan tidak tahu yang legalnya. Betul. Nah, sampai ada depresi, tekanan mental, teror, sebuah fotonya disebar di sebagaimana. Nah, ini untuk masyarakat supaya menghindari itu, Pak Edi, apa yang kira rambu-rambu supaya tahu ini ilegal, ya kan? Nah, itu yang ini. Apa kira-kira ini buat pegangan? Ini yang gini nih, harus dipastikan Ya. kita itu kadang-kadangnya antara kebutuhan dan keinginan lebih cepat keinginan. Benar Pak. Nah, jadi kalau kita masih ada waktu dan tidak terburu-buru, ya pastikan dilihat dulu di websitenya OJK. Oh, website OJK. Websitenya OJK ya, ojk.co.id. Lihat di websitenya OJK. Ya. Atau kalau nggak mau ribet, kalau website kan lama di Ya. HP gitu ya, telepon ke 157. Telepon 157. 157. Itu minta ke pelayanan OJK. ya, online terus itu. Online. Di situ kita bisa tanya
Pinjol mana aja sih yang tadi yang 103 Ya, itu yang berizin itu? 103 ya. Terus bagaimana membedakan pinjol yang legal dan ilegal? Pastikan kalau itu dapat dari WA Blast, SMS Blast, Facebook, atau dari YouTube. Ya. Nah, Dari Facebook tadi pastikan kalau Pak, pastikan kalau itu dari WA Blast, SMS Blast, ya, YouTube, Facebook, YouTube, ya. kan suka ada iklan-iklan. Iya, ya iklan-iklan itu. Pastikan cek kembali di websitenya OJK. Ada Kalau nggak? yang itu, yang dari WA Blast, SMS Blast itu pasti ilegal. WA Blast, SMS Blast, Pasti ilegal. Bapak jamin itu pasti ilegal. Pasti ilegal. Karena pinjol yang resmi itu dia tidak menjual pemasaran. Kayak bank aja, kitanya yang harus aktif. Kitanya yang harus aktif. Kalau yang tiba-tiba nawar-nawar Tiba-tiba kan kita ke SMS-nya Iya, Kang masuk, Haji juga ya ada kan? masuk. Oh, penawaran bunga sekian. Itu pasti ilegal. Butuh uang cepat. Butuh uang cepat. Nah, pasti itu ilegal. Dijamin, teman. Dijamin yang ilegal. Pasti. Ya, itu pertama. Kedua, pastikan juga kalau memang butuh nih, istilahnya di OJK udah ada istilah baru, pakai camilan. Ya, kayak makanan kita nih tadi sebelum kita ini camilan. Camilan itu apa maksudnya? Yang pertama, kalau pinjaman online yang berizin, C-nya itu kamera. Camilan tuh. C-nya kamera. M-nya mikrofon. L-nya location. Itu hanya 3 dia minta. Kamera untuk dipoto diri, kamera untuk dipoto diri sama KTP kita. Dilihatin KTP. Mikrofon nanti dia kan kontak-kontak dengan kita. Iya. Apakah Kang Haji butuh uang? Iya. Butuh 2 miliar. Apakah benar ini alamat di sini? Iya. Nanti L location-nya, GPS-nya dia itu langsung akan ngecek. Oh, bener. Sherlock itu Pak Haji itu bener di situ. Tapi kalau yang ilegal, dia minta 2 lagi nambah. Phonebook. Iya. Daftar nama HP kita, daftar telepon kita keluarga, teman segala macam, sama galeri, foto-foto dirogoh sama dia. Oh, pantesan itu kan. Jadi kalau dia, kita kan kadang-kadang kayak kita bikin Facebook, bikin Twitter, bikin IG, tinggal klik. Nah, jangan main centang semuanya. Yang dicentang itu hanya kamera, mikrofon, dan location. Kalau minta phonebook, berarti dia ilegal. Kalau dia minta galeri, berarti dia ilegal. Nah ini sahabat-sahabat Budi, ini penting sekali. Sederhana tadi. Kalau bicara yang ilegalnya lah, kalau dia sudah minta phonebook sama galeri, nah ini udah ilegal aja. Karena memang kejadian ini kan nyambung. Banyak pressure, tekanan-tekanan yang punya utang itu mudah didapat. Kan pikirannya begitu masyarakat. Iya, betul. Karena kredit mudah, tanpa jaminan, pasti pikirannya kalau nggak bayar aman. Gitu kan. Ternyata di luar dugaan, mereka membangun kekuatan, ya dianggap debt collectornya dengan caranya itu dengan teror-teror. Saya dengar ada foto keluarga, dia punya bosnya, punya pimpinannya. Ya, kalau seorang pekerja itu sampai direkturnya dikasih informasi, sampai besannya lah, ya kan? Calon besannya, pacarnya semua diumumkan bahwa ini punya utang dan sebagainya, sampai hancur kan, stres. Pak Haji belum pernah ngerasain diancam gitu? Belum pernah justru. Saya udah ngerasain. Sakitnya itu di sini. Di sini? Iya. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Ya sih, ada lagu dangdut tuh, sakitnya di sini. Nah ini jangan sampai terjadi. Ini luar biasa nih. Ini penting, sederhana tadi. Kalau yang legal hanya dibutuhkan kamera dengan KTP yang jelas, lalu Sherlock lokasi, ditambah nanti suara bicara. Mikrofon. Karena kan kita harus kontak nanti. Iya, kontak. Betul nggak dengan Pak Haji butuh uang sekian, beralamat sesuai dengan KTP. Dia itu AFI ini full digital. Jadi dia kenapa bisa kita pinjam 2 miliar aja sampai bisa menyetujui hanya dalam 1 hari selesai? Dia location itu, dia mempelajari Pak Haji itu rumahnya di Bojong kemana, pergi, balik lagi ke Bojong, kemana. Oh bener, di sini rumahnya kelihatan. Jadi kalau dia membohongi juga kelihatan. Kan? Kelihatan. Datanya luar biasa. Kan datanya dia. Artinya tidak semua langsung disetujui kan? Mereka juga ada lah, menganalisanya ini benar nggak. Rating kreditnya ada. Nah ini
informasi ini menjadi sangat penting. Kan begini, banyak kejadian-kejadian pun kita tidak berarti kita menyalahkan tadi kan. Kita lihat sisi positif, sisi negatif. Sisi positifnya ini adalah sebuah kemudahan. Era teknologi, era digital, ya kan? Betul. Apalagi mohon maaf, kita dulu ada tasik berbudaya digital. Berbudaya digital. Sekarang nggak bisa lepas. Nah sekarang perbankan digital. Ya istilah nama nggak usah pergi ke sana. Buka rekening di tempatnya Pak Asep nih dari BNI buka. Iya. Gitu. Kebetulan ini juga ada sahabat kita Kang Asep hadir menemani ini. Kita mau belanja motor, mobil tinggal transfer. Gampang aja. Sekarang. Semua dimudahkan. Tetapi memang kan yang namanya kriminal itu kan, memang ini mereka juga piawai, para pemain-pemain ilegal itu. Tipikal karakter masyarakat kita ini paling resep pinjem, ya kan? Tidak mau bayar. Artinya gini, pinjem ada kemudahan, ya kan? Tanpa jaminan kan di kepala itu aman gitu kan? Betul. Kan biasanya kalau pinjam itu harus ada jaminan tanah, rumah, minimal ada slip gaji dan sebagainya, slip karyawan mau ASN atau tidak. Ini seolah-olah mereka mudah tanpa disadari. Suku bunga juga tidak hitung-hitungan karena orientasinya nomor duit aja lah. Kumangkewe gitu kan, ternyata di balik itu ada sebuah pressure, tekanan yang memang sehingga kaget sampai orang stres, sampai ada yang bunuh diri akibat, sehingga saya dengar ada satu orang ada 23 aplikasi pinjamannya kemana-mana. Baru kita tahu sekarang ternyata tadi 3.000 lebih yang sudah dihanguskan oleh OJK, ya kan? Ya, dengan SPI. Ya, apa SPI? Satuan Waspada Investasi. Nah ini, memang OJK juga PR-nya tidak mudah, ya kan? Mohon maaf, pemerintah pun tidak mudah. Artinya mengawasi, ini kan fungsi pengawasan OJK, mengawasi bank yang ada berdiri kelihatan gitu kan, kantornya kelihatan. Betul. Ini yang 103 ya Pak tadi? Ya, 103 kan nggak nampak gitu kan, dia kantornya di mana, ininya di mana, tapi dengan kalau sistem. Yang 103 itu ada kantornya. Ada. Kayak Pak Haji dulu pernah jadi komisarisnya, harus ada direksinya. Ya, nggak cuman kalau publik mah tidak tahu. Hanya di OJK yang tahu semacam ini. Artinya jadi PR semua, tetapi bagaimanapun sebuah keniscayaan memang kalau kita tidak bisa memanfaatkan pinjaman online, karena semua online sekarang kan. Beli apapun online, mau tiket pesawat online, kereta api sudah online, besok lusa, mohon maaf sekarang naik ojek, beca juga bisa online sekarang, beli segala sesuatu, silakan saja lihat gitu kan, tidak banyak uang berputar nanti kan, banyak jadi semua menggunakan teknologi. Nah ini sahabat-sahabat Budi, ini menjadi hal yang penting, jangan sampai kita tergiur dengan pinjaman. Memang lagi kondisi begini, orang mudah ingin uang cepat. Gitu kan? Iya, betul. Nah, tiba-tiba bermasalah. Karena bagaimanapun sempat saat itu saya baca itu kaget juga, ini memang bikin rame itu Bapak. Tapi mungkin karena sudah jengkel gitu kan. Karena mereka sudah bermain yang ya kelewat batas, mungkin cara-cara bermain mereka hanya mengambil keuntungan sendiri para pemain ilegal ini. Sampai Menko Polhukam Mahfud MD pernah waktu itu bicara, katanya tidak usah bayar utang kepada pinjol yang ilegal kan? Ya. Betul nggak? Betul. Itu kan karena. Tapi kan malamnya dikoreksi lagi. Oh iya, sempat waktu itu kan, kaget gitu. Siangnya kan? Itu kan ada perintah presiden kan. Ya. Ketika OJK dengan 5 kementerian lembaga kerjasama, berikutnya langsung presiden mengatakan berantas itu. Langsung kan di Pak Mahfud MD yang bilang sorenya. Tapi malamnya saya tunggu lagi. Malamnya ada koreksi lagi. Intinya Pak? Intinya yang pokoknya tetap dibayar. Ya. Bunga denda tidak usah dibayar. Ya. Gitu. Jadi, karena kalau nggak bayar, meskipun jihad mati tetap masuk neraka nanti. Nah, gitu. Walaupun ilegal, tapi pokoknya mah pulang ke. Tapi bunga denda tidak usah bayar. Cengli lah. Jadi memang kita itu. Tapi untuk yang ilegal ya. Ya, yang ilegal. Ini mohon maaf, informasi jangan salah ini. Jangan salah. Tapi kalau yang ilegal. Karena mereka juga bermain di luar hukum, gitu kan, ilegal. Jadi ini mah apa ya, kamuflase, mohon maaf, kamuflase seperti rentenir gitu kan. Bikin aja masuk ke wilayah pinjol. Betul. Dan publik ini memang PR Pak, semualah. Memang Pak, di berat pekerjaan ini, PR bagi pemerintah termasuk OJK mengsosialisasikan, mengedukasi. Mohon seperti ini. Kita di podcast Budi sengaja menghadirkan Ketua OJK supaya mensosialisasikan, mengedukasikan, jangan sampai terjadi ada korban lagi. Korban daripada
pinjol online gitu kan, yang ilegal. Yang ilegal. Pinjol online yang ilegal. Kalau yang legalnya silakan. Silakan. Makanya silakan, tadi ada informasi, kalau ragu tanyakan, ada di websitenya OJK website, atau telepon website OJK atau telepon di 157 udah. Ya kan? Itu 24 jam, Pak. 24 jam. 24 jam. Termasuk kalau ada hal-hal yang kaitan tadi kan pihak kepolisian. Iya. Bahwa kepolisian sudah bikin ini layanan hotline melalui WA. Saya lihat ada ini, saya lihat di medsos ini. Kepolisian bikin hotline WA di nomor 0812 1001 9202. Ini supaya nanti kalau ada apa-apa silakan. Termasuk di Instagram ada @satgas_pinjol_ilegal. Jadi artinya semua pihak kan jangan sampai terjadi. Jadi kalau semua sudah disiapkan, kalau ada masalah segera lapor ke pihak kepolisian atau ke API apa? Asosiasi Fintech Indonesia. Asosiasi Fintech Indonesia. Tapi kalau masyarakat kan lebih dekat ke kepolisian. Yeah. Nah, udah jelas kan? Sudah disiapkan, termasuk tadi ke 157 gitu kan? Jangan salah. Ada lagi ini yang harus kita waspadai. Tadi ya, kita kalau ngomong digitalisasi, kita kan pemerintah juga mau presiden, kita dipaksa untuk digitalisasi. Iya. Suatu keniscayaan digitalisasi. Ya betul. Mau tidak mau sekarang. Mau tidak mau. Belanja e-commerce di Indonesia itu paling tinggi di dunia. E-commerce kita. E-commerce kita Paling tinggi di paling dunia. tinggi di dunia. Ya tadi yang belanja online. Betul. Tadi Pak Haji sekeluarga aja belanja Iya. kayak gitu kan online. Nah, beli ini aja sekarang apa? Beli TO, beli apa? Nah, digitalisasi Digital kita sekarang. 40% itu ASEAN kita yang paling banyak. Positif nggak secara ekonomi? Positif. Positif harus positif. Iya. Mungkin dulu zamannya Kang Haji masih di pemerintahan, Iya. ketika ada Gojek pertama kali, Iya. bagaimana supir angkot demo, Ya, benar. ya opang demo. Tapi sekarang Memang konsekuensi, Pak. Ya kita sekarang. menikmati kan. Ya, walaupun memang di awal kita harus bersusah dampak payah. pasti ada semua juga. Dampak juga pasti ada semua Gitu, kan. ya. Yang namanya biasa fungsi pengawasannya kan. Ya, betul. Ya, dari fungsi pengawasan waktu pertama ya Gojek, Grab gitu kan. Yang demo berapa Wah, kali kan? demo angkot. Ya termasuk angkot saya juga sekarang nomor semua. Nggak ada yang jalan sekarang. Mohon maaf, memang resiko konsekuensi nggak bisa kita. Tapi Karena kan memang pelayanan tadi. ya pelayanan bagaimanapun. Kita juga memang kontrol saat itu juga pemerintah disubsidi sulit mengontrol, ya kan? Mana namanya Grab, Gojek yang legal nggak legal karena mobilnya sama. Platnya juga nggak kelihatan gitu kan. Beda dengan taksi dulu plat kuning semacam begitu. Nah, Tapi ini kan memang kita pelayanan sampai diantar ke gang masuk. Iya. Kalau dulu kita dari gang mau ke jalan aja jeru kan. betul. Memang kita juga sadar lah, setiap kebijakan, setiap perubahan pasti ada, ya kan, plus minus pasti kan. Tetapi bagaimanapun tadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, termasuk pinjaman, kemudahan-kemudahan, ya kan. Jadi dengan ekonomi digital itu salah satunya pinjol. Pinjol. Ya, pinjol. Banyak sebenarnya. Tapi mohon maaf Pak, kalau yang pinjol yang legal, mohon maaf ini, secara nasional, tingkat NPL-nya istilahnya. Lebih kecil, mereka lebih kecil. Malah di bawah 2%. Di bawah 2% dibandingkan bank-bank. Di bank-bank, iya. Iya kan? Kalau bank, kalau kan kita kalau bank masih di atas 3,7-an di bawah 5. Kalau di bawah 5% sudah nggak sehat kan istilahnya. Ini bisa masih 5%. Masih di bawah 5%. Di bawah 2%. Di bawah 5% lah. Di bawah 5%. 2, sekianan. 2, sekian. Cacakan itu pakai jaminan. Nah ini, jadi sahabat-sahabat Budi, artinya masalah trust, kepercayaan ini penting, kejujuran, karena kebutuhan semua pihak tidak bisa kita hindari. Harapan kita setelah kita bincang-bincang, kita ngobrol, semua ketua OJK ini nggak main-main nih, Kang Edi Ganda Permana, beliau 2 kali sebetulnya ke sini. Dulu pertama OJK beliau tiba-tiba dia lompat dulu ke mana, lalu OJK gedung baru beliau lagi. Saya bukan siapa-siapa beliau, tapi pada saat kita sering ketemu lah, kita diskusi, mungkin nanti tidak hanya bicara pinjol, bicara hal yang lain. Ini penting karena masyarakat hari ini kadang-kadang tidak paham secara utuh gitu kan. Kita ingin yang sederhana saja Pak, yang sederhana saja, membedakan mana pinjol yang legal dan ilegal. Nah, sahabat-sahabat Budi, mungkin sebelum mengakhiri daripada diskusi hari ini, bincang-bincang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai statement terakhir, closing statement dari Kang Edi, Pak Edi selaku Ketua OJK kepada masyarakat. Silakan, intinya agar hati-hati, ya silakan menggunakan online, pinjaman online, pinjol,
tapi juga jangan sampai terjerumus ke yang tadi salah. Silakan Kang. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, saya hanya mengingatkan kepada masyarakat bahwa kenapa muncul pinjaman online, ya karena banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diabsorb oleh industri perbankan, sehingga dengan kemudahan pinjol itu bermunculan. Yang resmi tadi sudah sebutkan ada 103, mangga silakan. Kalau memang ada kebutuhan dana yang mendadak, bisa dicek di websitenya OJK atau telepon ke 157 kalau memang itu tidak terburu-buru. Kalau memang sangat terburu-buru, ya pastikan tadi ya bahwa kalau pinjam itu ya kalau yang resmi itu hanya ada 3 yang kita centang ya, kamera, location, dan mikrofon. Tapi kalau dia minta centang phonebook atau galeri, pasti itu nggak resmi, karena nanti dia akan nelpon ke ibu bapaknya, ke betul. Bosnya, itu kan butuhnya dia seperti itu. Kabogohna. Nah, itu jadi pastikan seperti itu. Harapan saya sekali lagi tidak hanya pinjol yang sekarang ini lagi marak, ya ada social engineering terkait dengan industri perbankan. Jadi jangan sekali-kali ngasih data ETV, OTV ya, atau password apapun. Kadang-kadang kita Pak Haji ini dapat hadiah seperti ini, tolong Pak Haji ambil ini, tapi saya diarahkan social engineering seperti itu, sehingga kalau kita ngasih kode OTV itu rahasia kita akan terbuka semua. Nah ini banyak pengaduan ke kita, banyak pengaduan ke kita, sehingga ada beberapa bank di kita yang sudah langsung ketika ada transaksinya tidak jelas dia langsung memblokir. Punten kalau misalnya ada bank yang langsung memblokir karena ini transaksinya nggak jelas, langsung diblokir, makanya kita harus datang lagi ke banknya. Nah karena dia khawatir tadi banyak judi online juga kan, nah dipakai. Karena saya bilang kemarin juga tempo hari ada yang datang teman-teman dari LSM terkait dengan judi online ke tempat kita, saya hadapin minta digitalisasi ditiadakan. Wah bahaya, saya bilang kalau dijelaskan ini bertentangan dengan marwahnya pemerintah. Dan kita juga mintakan ke Bank Indonesia untuk menutup OPPO, GoPay segala macam kan. Justru kita diingetin. Jadi menurut saya digitalisasi ini sesuatu hal yang keniscayaan dan kita tidak bisa bendung lagi. Jadi harapan saya teman-teman, kalaupun misalnya terkait dengan beberapa hal ekonomi digital ini yang memang berkembang pesat, kami dari OJK terus mengadakan literasi ya, biar sosialisasi di khususnya di Priangan Timur ini tahun lalu udah melebihi target ya. Kita secara nasional udah lebih secara nasional itu 1000 sosialisasi daring maupun hibrid ya, sosialisasi terkait dengan pinjol pinjol dan segala macam lah. Nah harapan saya mudah-mudahan kita ke depan, karena tingkat literasi kita masih 38,75%, ya, sementara inklusi kita masih 76 sekian, ya, 76, sekian. Kita di tahun 2004 inklusinya kita diminta sampai 90% oleh Pak Presiden. Nah jadi kebanyakan kan kita pakai dulu tapi nggak tahu untuk apa itu. Kita daftar dulu ke rekening bank, tapi tiba-tiba kita nggak tahu. Makanya tingkat literasi dan inklusi itu harus seimbang lah. Jadi harapan saya dengan pada kesempatan kali ini kita diskusi tentang pinjol, mudah-mudahan tingkat literasi masyarakat terkait dengan pinjaman online akan lebih terbuka lagi. Ya, jadi karena terus terang aja mungkin pemerintah daerah atau siapapun tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan baik, sehingga masyarakat butuh dana untuk itu. Sekarang pinjaman online itu bukan hanya untuk komersil saja, pinjaman online untuk pelajar juga sudah ada, ya, dengan jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan yang komersil. Itu jadi harapan saya, ayo kita sama-sama harus terbuka, dan digital ini nggak bisa kita bendung-bendung, ya, meskipun kita bukan milenial kan, udah kolonial, tapi kita harus belajar seperti itu. Kita belajar beradaptasi dengan anak-anak milenial yang sekarang. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya literasi dan sosialisasi kita terus menerus seperti yang dilakukan oleh Pak Haji pada kesempatan hari ini bagian untuk mencerdaskan masyarakat
khususnya di Priangan Timur dan umumnya mungkin di Indonesia. Amin, amin. Terima kasih, Kang. Oke. Sahabat-sahabat Budi, lengkap tadi. Intinya, jangan tergesa-gesa terkait dengan urusan ada namanya pinjam meminjam. Tadi yang kita simak, yang penting kalau yang pinjaman legal itu hanya 3 cirinya. 1, dia bicara kamera, lalu mikrofon, suara, lalu ditambah lagi lokasi dia sendiri. Sudah jelas dengan nick tadi foto. Tapi kalau sudah bicara minta data galeri kaitan foto-foto, lalu juga minta data phonebook, daftar nama, udah itu yang namanya ilegal. Makanya jangan kaget suatu hari penagihan tiba-tiba kemana-mana, foto ditayangkan ke keluarga, ke besan, ke pacar, ke siapa saja, diumumkan secara publik. Itu yang bikin stres ternyata, bikin orang sampai ada yang bunuh diri karena gara-gara pinjaman online ilegal. Kita tidak berharap kejadian ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan tentu nanti di season yang berbeda ini banyak ini terkait dengan OJK. Insya Allah ini perlulah. Tadi kita baru 33% katanya kaitan dengan literasi ya. Sedangkan targetnya 38% ya. 70 itu tadi inklusifnya kan? Inklusinya 78. Apalagi pemerintah Pak Presiden bisa 90. Artinya antara literasi dengan inklusi itu kemampuan pelaksanaan dan sebagainya itu seimbang, sehingga itu akan berbanding lurus dengan berkurangnya masyarakat yang salah sasaran, artinya ketipu lah istilahnya, gagal. Tapi juga jangan sampai menyalahkan juga, ya kan? Misalnya gagal atau karena orang itu sendiri tidak mau menanyakan, padahal sudah jelas tadi. Sudah yang paling memudahkan 157 itu adalah informasi yang online 24 jam melalui OJK. Sahabat Sabudi, itu saja yang bisa sampaikan. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Terima kasih Kang Edi Ganda Permana dari OJK, bahwa masyarakat hari ini secara utuh tadi bisa mendengar, bisa membedakan mana yang namanya pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Mudah-mudahan diskusi ini sangat bermanfaat. Kita bertemu kembali di season yang berbeda di ini podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Terima kasih, Kang.